Shalom Bapak Mama, Saudara-saudari. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Senin 7 April 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus 11 ayat 15 hingga ayat yang ke-19. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga. Bapa yang senantiasa memelihara kami dalam hidup ini, yang memberikan kami kesempatan untuk kami boleh berkarya, menikmati waktu anugerah Tuhan. Biarlah kami juga boleh merespon apa yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Dan saat ini kami juga sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai bagian dari penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya ketika kami berjalan dalam hidup ini, kami tidak berjalan dalam kesesakan, kami tidak berjalan sendiri. Terima kasih ya Bapa di sorga. Ini doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Injil Markus 11 ayat 15 hingga ayat yang ke-19. Di bawah perikop, Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan kusebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar dari kota itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, ketika kita mendengarkan kebenaran firman ini, tentu kita dipanggil, tentu kita diingatkan untuk bagaimana menjadi orang-orang yang menghargai kekudusan bait Allah. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ini adalah teguran bagi semua orang yang tidak menghargai bait Allah sebagai tempat yang kudus. Ketika Yesus ada di Yerusalem, Yesus melihat bahwa ternyata cara hidup mereka yang mengatakan diri sebagai orang-orang beragama, mereka tidak hidup menurut jalannya Tuhan. Mereka tidak hidup menurut apa yang sudah diajarkan kepada mereka. Sehingga ketika Yesus melihat mereka mulai curang dalam hidup mereka, yaitu di bait Allah, mereka melakukan aksi-aksi kecurangan ekonomi, yaitu ketika orang-orang mempersembahkan korban, mulai dari merpati, lembu, domba, dan lain sebagainya. Begitu juga ketika orang-orang akan mempersembahkan uang mereka.
tentu uang yang mereka bawa itu tidak akan digunakan, tetapi harus ditukar dengan uang yang sudah disiapkan di bait Allah. Dan yang paling parah adalah ternyata mereka menukarnya dengan harga yang lebih tinggi. Orang sudah datang dengan pergumulan kesusahan mereka dan mau memberikan persembahan, tetapi mereka mengalami kecurangan-kecurangan seperti ini. Begitu juga dengan orang-orang yang mempersembahkan persembahan hewan yang mereka bawa. Ketika itu dipandang tidak memenuhi syarat hukum Taurat, tentu persembahan yang mereka bawa itu tidak diterima. Dan ada uang pelicin begitu. Kalau misalnya mereka bisa membayar lebih atau mereka bisa membeli yang ada disediakan oleh mereka, mereka akan berikan, namun dengan harga yang sangat tinggi. Tentu perlakuan ini adalah perlakuan yang sangat keji di mata Tuhan. Luar biasanya kehadiran Yesus. Ia membuat mata mereka terbuka. Ia membuat hati mereka terbuka, supaya ketika mereka hidup untuk mencari keuntungan, mereka tidak lagi melakukannya, tetapi mereka melihat bait Allah itu sebagai tempat pengudusan, tempat persekutuan antara umat dengan Allah. Ini menjadi PR bagi semua orang, supaya benar-benar menghargai, supaya benar-benar melihat ini sebagai sesuatu yang penting dalam hidup kita. Di mana saja kita berada, kita melakukannya dengan benar, kita melakukannya dengan baik, supaya nilai kasih, nilai keadilan, nilai kejujuran itu terus dihidupi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami semua mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam berbagai bentuk keadaan kami. Tuhan berkati, supaya kami belajar untuk terus memberikan diri kami sebagai persembahan yang hidup, dan kami mempersembahkan diri kami dengan baik. Kami tidak mencari keuntungan diri, tetapi kami melihat Tuhan sebagai yang utama dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.